Kemudian sekarang cara menyembelih. Cara menyembelih yang sah bagaimana? Jadi yang nyembelih pertama harus niat dulu. Pertama harus apa? Niat. Niat bahwa saya menyembelih ini dan hewannya untuk korban. Yang niat itu boleh salah satu di antara dua. Boleh orang yang punya hewan itu, boleh orang yang nyembelih. Misal saya beli hewan korban, yang nyembelih orang lain. Yang niat itu boleh saya atau boleh orang yang nyembelih. Kalau saya sudah niat dari rumah, walaupun saya tidak menyaksikan proses sembelihnya, maka sah hewan kurbannya. Atau saya sudah pesan dari awal, panitia nanti pas nyembelih tolong wakili niat saya. Tidak boleh juga. Jadi saya pesan kepada panitia, nanti kalau pas proses penyembelihan tolong wakili niat saya, maka sah juga. Jadi boleh yang niat itu salah satu di antara dua. Pemiliknya sendiri atau wakilnya atau panitianya yang niati, tidak masalah. Yang penting jangan sampai sudah disembelih baru niat, tidak boleh. Harus mulai sebelum disembelih. Walaupun tidak pas proses penyembelihan, boleh. Jadi niat itu biasanya berbarengan dengan ibadah. Tapi ada beberapa ibadah yang niatnya boleh diawalkan, termasuk korban. Jadi boleh apa? Niat dulu. Dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah saya niat apa? Korban, sudah sah, sudah ya. Kemudian nanti pas disembelih enggak niat lagi, sudah sah. Kemudian supaya sah nyembelihnya tadi harus niat dulu yang pertama tadi. Yang kedua harus dipotong saluran makan dan saluran nafas. Kita tahu lah karena kita sudah sering sekali nyembelih, di tenggorokannya hewan di sini itu ada saluran makan, ada saluran nafas, ada juga saluran darah. Saluran darah ini kalau di bahasa Arab disebut wadaj. Ada dua saluran darah, vena sama arteri kan? Wadajan, berarti dua wadaj. Kira-kira yang sah nyembelihnya itu kalau dipotong apanya paling minimal saat dipotong dua, saluran nafas dan saluran makan tok sudah sah. Dua itu tok sudah sah. Ini di mazhabnya Imam Syafi'i. Di mazhabnya Imam Abu Hanifah dipotong 3. Terserah yang mana. Yang penting 4 itu terpotong berapa? 3. Entah saluran nafas, saluran makan dan 1 saluran darah, atau 2 saluran darah sama saluran nafas. Boleh pilih yang 3 yang mana, kata Imam Abu Hanifah. Imam Malik mengatakan harus dipotong 3 juga. Tapi 3-nya yang mana? 3-nya saluran nafas dan saluran darah 2, arteri sama venanya harus dipotong. Adapun saluran makan tidak wajib di mazhab Imam Malik dipotong. Imam Ahmad punya pendapat lain lagi. Imam Ahmad mengatakan dipotong 2 saluran darah cukup. Makanya enak belajar satu mazhab itu enak Pak, nggak pusing kan? Ini pusing nih. Tapi nggak apa-apa, saya sampaikan supaya nanti pas belah gini, waduh, baru terpotong 2. Kayak dua-duanya saluran darah misalnya di mazhab Syafi'i tidak sah ini, tapi di mazhab Imam Ahmad sudah sah. Jadi bedanya mazhab Imam Ahmad ini berselisih dengan Imam Syafi'i, sama-sama wajib dipotong 2. Tapi Imam Syafi'i mengatakan 2 ini saluran nafas dan saluran makan. Kalau Imam Ahmad dua-duanya saluran darah yang wajib itu. Jadi kalau kita mengikuti Imam Ahmad misalnya, dipotong saluran darah 1 dan saluran nafas misalnya, walaupun mati hewannya tidak sah, haram. Imam Syafi'i juga haram, Imam Malik juga haram karena 3 tadi. Imam Abu Hanifah juga haram. Jadi paling aman bagaimana? Potong semuanya. Nah, kalau 4-4-nya dipotong, maka sah udhiyahnya menurut semua mazhab ya, menurut semua mazhab. Kemudian jadi wajibnya orang yang nyembelih tadi niat. Kemudian dipotong beberapa yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian pakai alat selain tulang sama kuku. Nah, jelas ya ini kita punya pisau ngapain pakai tulang pakai kuku. Zaman dulu ya memungkinkan. Jadi motong pakai tulang yang sudah diruncingkan atau pakai kuku, ini tidak sah. Kemudian sunnahnya orang yang nyembelih itu ngapain? Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian setelah itu berdoa, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni misalnya. Terimalah dari saya, atau fataqabbal min fulan, terima dari fulan. Si Allahumma hadza ilaika minka wa ilaika fataqabbal min fulan, itu doa. Di mazhab Syafi'i semua yang saya sebutkan ini mulai dari takbir, sholawat, doa, bismillah semuanya sunnah.